Selamat pagi, bangun mimpi hari ini. Mari, smart one, let's go. Sama M4 ini, kalau M21 itu sudah bakteri yang sudah hidup. Jadi kalau sudah diaplikasikan, mau diaplikasikan ke pupuk, dia sudah bakterinya sudah bisa mengurai kotoran atau tanah gitu kan. Nah, sedangkan M4 itu masih dorman itu masih tidur. Jadi harus dihidupkan dulu, dibangunkan bukan dihidupkan. Ini kan kita hidup, jadi masih tidur, perlu dibangunkan. Nah, tak bisa performnya kalau langsung disemprotkan M4 itu tidak bisa maksimal, kurang maksimal. Jadi harus dibangunkan. Cara banguninnya itu kita tuangkan 1 liter ini untuk 1 drum 200 liter. Terus 1 drum itu kan 200 liter kan ya? 200 liter, Pak. Iya. Nah, 1 liter ini untuk 1 drum 200 liter air. Nah, kan kalau apapun hewan kita anggapkan hewan ini barang senyawa hidup, hewan hidup. Nah, itu kalau tidur dia perlu ini kan, perlu stamina kan. Nah, mentedung perlu stamina. Jadi staminanya perlu dengan untuk karbohidratnya itu kita pakai nasi atau kentang yang bagus, irisan kentang itu bagus. Nah, terus selain karbohidrat dia juga perlu gula, ini pakai molase atau gula merah itu bisa juga. Jadi kan senyawa hidup itu, barang hidup itu perlu yang namanya makanan juga. Jadi itu makanannya bisa dari karbohidratnya pakai kentang, sedangkan untuk menjaga staminanya itu kan kalau kita olahraga mesti butuh minum atau senyawa yang manis-manis kan ya, protein lah gitu kan. Kita bisa ambil dari molase biar segar. Nah, itu untuk molasenya kita pakai 1 kilo per 200 liter. Nah, itu jadi dituangkan dulu semua, diaduk, nanti dibiarkan difermentasi selama 15 hari atau 2 minggu. Jadi ketika sudah dibuka aromanya dapat, harum, dia tanda-tanda bakteri ini sudah jadi dan banyak. Nah, itu M4. Jadi harus dibangunkan dulu. Banguninnya pakai karbohidrat, pakai dari irisan kentang atau nasi. Nah, terus pakai molase juga. Nah, sedangkan M21 ini bakteri yang sudah hidup. Jadi bisa langsung diaplikasikan ke media. Contohnya media nanti pupuk kandang kan ya. Kalau sudah masa tanam Mas, sudah artinya kita sudah nanam sekarang, sudah panen. Ya. Nah, sudah panen kita mau nanam lagi, apa harus menggunakan ini lagi? Nah, kita kan sudah panen. Pasca panen lah gitu. Pasca panen. Kita mau garap lahan lagi. Nah, jadi kalau kita mau, sebenarnya kalau di tanah itu, di bedengan itu sudah ada senyawa bakteri baiknya, Pak. Nah, tapi antara bakteri baik sama bakteri jahatnya kita kan tidak tahu. Betul. Lebih banyak yang mana antara bakteri jahat sama bakteri baiknya. Jadi kalau ada tanaman yang itu nanti busuk bakteri gitu. Nah, berarti tanamannya itu terserang bakteri jahat timbang bakteri baiknya. Tade bakteri baiknya. Jadi kita perlu yang namanya M21 pembenar tanah, bakteri baik untuk pertumbuhan tanaman. Nah, jadi ketika setelah pasca panen atau mau olah lahan kembali, kita anjurkan tetap pakai bakteri baik M21 atau M4 gitu. Nah, misal tak make Mas, saya tidak make tapi tanaman saya sehat. Nah, itu berarti bakteri baik yang ada di dalam tanah itu masih bagus, masih banyak, Pak. Jadi tanamannya itu lahan itu jarang dipakai, jarang digunakan. Kalau di Madura kan misal ditanami bulan ini ditanami padi, bulan ini kan ada jarak kan ya, mau ke tembakau, masih gersang, itu kan masih banyak bakterinya, Pak, bisa berkembang. Sedangkan di daerah Jawa itu semakin
ditanamin padi, habis digarap padinya itu langsung tanami padi atau tanamin lainnya gitu kan. Jadi gak ada istirahat lahan. Jadi tanah itu benar-benar nutrisinya hilang, gak ada. Jadi yang menimbulkan itu bisa tanamannya gak subur, terus banyak yang mati. Itu bisa-bisa disebabkan oleh bakteri baik yang ada di dalam tanah itu kurang. Nah, terus juga kalau tanah itu sering digunakan, pH-nya biasa drop. pH itu adalah tingkat kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah. pH yang bagus itu, pH normal itu di angka 6 sampai 7 Untuk tanah. Pak. Jadi kalau pH-nya di bawah 6 itu pH-nya asam. Nah, ketika pH asam di bawah 6, misal pH-nya ketemu 5, ada emang alat pengukur pH. Tanah. Bisa di-searching di Google nanti. Nah, alat pengukur pH tanah itu ada. Nah, ketika ngecek pH-nya 4 atau 5 gitu, itu pH-nya asam. Nah, jadi ketika pH ketemu 4 atau 5, saya yakin pertumbuhan tanaman itu tidak subur, Pak. Tidak subur. Tak mekat. Sama dengan hidroponik. Hidroponik kan ada pH-nya. Ya. Air, Kalau- pH air. Kalau hidroponik itu ngukur pH air. pH air. Nah, itu. Jadi kalau pH-nya itu anjlok, asam, itu pertumbuhan tanaman tidak bakal subur. Cara untuk mengatasinya kita bisa nambahin senyawa kapur, Pak. Bisa pakai kalsium. Kapur itu kalsium. Kalsium bisa beli di toko pertanian, bisa dolomit gitu. Kapur-kapur pertanian itu bisa mengangkat pH tanah. Jadi yang awalnya 4, pH-nya 4 bisa kita up atau kita naikkan ke 6 lah gitu. Jadi yang awalnya pertumbuhannya stagnan, insya Allah dapat berkembang gitu, Pak. Terus kalau pH-nya itu netral, bagus, penyakit pada tanaman nggak bakal menyerang. Parah, Pak, itu nggak parah. Nah, itu mungkin itu perbedaan M21 sama M4. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah mau buat pupuk organik lah gitu, lebih bagus yang mana gitu. Kalau pengen instan, pengen cepat, pakai M21, tapi harganya lebih mahal ini. Kalau yang ini M4 mungkin sekitar 20 sampai 25, M21 ini lebih mahal gitu. Nah, terus kalau ini kita bangunkan dulu. Nah, yang ini M21 kita bisa langsung aplikasikan ke dalam tanah atau langsung ke pupuk organik. Nah, ini kan kebetulan pakai pupuk kotoran ini loh, kohe kambing. Kohe kambing. Nah, kohe kambing itu sebenarnya perlu kita giling. Misalnya digiling dulu. Kalau kita tidak digiling, proses fermentasinya itu bakal lama. Soalnya kotoran kambing itu kan bulat, Pak. Nah, bulat kesakan. Nah, itu untuk proses hancurnya itu sangat sulit. Meskipun ada di dalam tanah beberapa bulan lah gitu, itu nggak bakal hancur, sulit untuk hancur. Jadi kita harus giling dulu. Nah, kalau kita pakai kotoran sapi itu kan cepat dia. Gitu. Perbedaannya antara kotoran sapi sama kotoran kambing ada yang paham kemarin itu, yang di kelas. Jadi kalau kotoran kambing itu kaya akan kalium. Nah, kalium itu untuk perkembangan daun biar bagus. Sedangkan untuk kotoran sapi itu kaya akan kandungan fosfat. Jadi monram onta menanah lian tanah apaan lah ini ya. Bahan teman-teman itu akarnya kurang, bisa dimasukkan kotoran sapi. Biar pertumbuhannya cepat, ramon banyak, bisa kasih kotoran sapi. Tapi kalau misal contohnya tembakau, sulit untuk hidup, sulit untuk besar, akarnya kurang stabil, kurang banyak lah, bisa kasih kotoran sapi. Tapi dalam tanda kutip harus difermentasi. Nah, kalau nggak difermentasi gimana, Mas? Kalau nggak difermentasi, usahakan kotoran sapi yang sudah benar-benar kering atau yang sudah dikeluarkan itu lebih bagus. Nah, itu. Nah, kalau kita ambil kotoran sapi yang masih basah, amoniaknya tinggi.
amoniak itu senyawa racun yang bisa membahayakan pertumbuhan tanaman. Nah itu amoniak. Jadi membahayakan tanaman. Soalnya sifatnya dia panas. Ketika kita gali kotoran hewan, terus kita pegang yang masih basah, antara yang kering dan masih basah, itu yang masih basah bakal panas di tangan. Itu di tangan, apalagi di tanaman gitu kan. Nah itu. Jadi kurang bagus untuk yang basah. Jadi kita usahakan cari yang kering. Itu. Nah mungkin kita bisa langsung eksekusi Pak. Iya, iya. Nah,